Bab 2011. Delong tiba-tiba mengajukan pertanyaan, jadi Elsa tidak punya waktu untuk menutup-nutupi, dan seluruh orang itu tiba-tiba berkata dengan malu, kamu, jangan bicara omong kosong, aku tidak suka Charlie. Aku tidak percaya kamu. Delong mengerutkan bibirnya, aku telah menjadi dirimu selama bertahun-tahun, dan aku bisa memahami wanita. Seperti kamu sekarang, aku yakin, kamu naksir Charlie. Elsa berpura-pura tidak sabar dan berkata, oh, apapun yang Anda pikirkan, saya tidak repot-repot memberitahu Anda. Delong mengingatkan, Elsa, Charlie sudah menikah, sebaiknya kau menjauh darinya, jika tidak, jika menyebar bahwa Nona Dong menyukai pria yang sudah menikah, dan wajah keluarga Dong dapat terpengaruh olehmu. Ketika Elsa mendengar ini, dia tiba-tiba menjadi marah, dan berseru, kamu masih memiliki wajah untuk mengatakan bahwa aku punya. Anda menelan kalung dan melakukan operasi. Seluruh kota penuh dengan masalah. Siapa yang tidak mengetahuinya di East Cliff, dan kemudian Anda mengenakan helm hijau dan mengendarai sepeda besar sepanjang jalan dari East Cliff ke Aurous Hill. Seluruh East Cliff sibuk dengan berita ini. Mengapa Anda tidak mengatakan bahwa wajah keluarga Kong telah hilang oleh Anda? Delong merasa malu dan tak tertahankan di wajahnya, dan tercekik di perutnya, dengan marah berkata, Elsa, apakah itu perlu? Apakah kita perlu menyakiti satu sama lain seperti ini? Elsa bertanya balik, siapa yang meminta Anda menelepon saya? Delong mendesah tak berdaya, dan berkata, ya. Aku sangat mengerti bahwa kamu naksir Charlie. Saat dia berkata, dia bergumam dengan muram, ini sangat aneh. Charlie, pria yang sudah menikah, mana yang enak? Kenapa kalian semua menyukainya? Setiap orang di dunia ini sudah mati. Apakah dia ringan? Elsa tidak lagi menyembunyikan apa yang dia sukai dari Charlie, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, siapa lagi yang menyukainya? Delong berkata dengan marah, ini Warnia dari Song Family di Aurous Hill. Mengapa saya menelan kalung itu terakhir kali? Bukankah karena Warnia berulang tahun? Saya ingin mengejarnya dan menikahinya. Saya tidak menyangka dia akan terlalu malas untuk menonton seluruh proses. Lihatlah dia. Semua perhatiannya tertuju pada Charlie itu, jadi aku marah, dan aku tercekik oleh Charlie. Elsa berseru, bukankah? Warnia menyukai Charlie. Saudaraku, apakah kamu bercanda? Delong berkata dengan depresi, bolehkah aku berbohong padamu? Apa gunanya bagi saya? Sejujurnya, saya suka Warnia, dan dia sekarang menjadi patriark keluarga Song lagi. Rumah juga sangat membantu, saya tidak menyangka dia tidak akan meremehkan saya. Penampilan Warnia yang cantik dan mengharukan langsung muncul di benak Elsa. Meski Elsa juga wanita tertua dari keluarga besar, dia sangat kurang percaya diri di hadapan Warnia. Pertama-tama, kekuatan keluarga Song tidak lebih lemah daripada keluarga Dong. Kedua, Warnia memang kecantikan yang langka. Tidak hanya dia sangat cantik, tetapi juga memiliki temperamen yang sangat baik. Dia jelas merupakan kecantikan top yang sempurna. Elsa bahkan merasa Warnia adalah kecantikan nomor satu di Aurous Hill dalam arti sebenarnya. Meskipun Claire terlihat tidak kalah dengan Warnia, Claire masih sedikit lebih buruk dari Warnia dalam temperamennya. Terlebih lagi, Warnia sekarang adalah kepala keluarga Song. Ini tidak sebanding dengan wanita tertua. Bagaimanapun, sebagian besar wanita tertua dari keluarga besar adalah orang luar yang akan menikah di masa depan. Tidak ada keluarga besar yang akan memberikan hak warisan keluarga kepada seorang wanita. Tapi keluarga Song melakukannya. Warnia sekarang bertanggung jawab atas sebuah keluarga besar yang terdiri dari 100 miliar saja, dan jelas merupakan wanita paling kaya di Cina. Bahkan Sarah Gu belum benar-benar mewarisi keluarga Gu, jadi jika Anda benar-benar ingin membicarakan tentang nilai, Warnia bahkan melebihi Sarah. Wanita super cantik yang sangat cantik, dia juga menyukai Charlie. Ini membuat Elsa menyadari tekanan kompetitif yang kuat. Melihat bahwa dia berhenti berbicara dan tampak sedih, Delong tidak bisa menahan desahan dalam hatinya, di mana Delong lebih buruk dari Charlie? Mengapa dia begitu populer? Bab 2012. Saat Delong berkendara ke Thomson First Class, di area villa yang tenang di kelas 1 Thomson, ledakan kutukan keras meletus di pagi hari. Nyonya Wilson yang memarahi jalan. Dia bangun pagi-pagi dan menemukan bahwa 200 di sakunya hilang. Pikiran pertama adalah uang itu dicuri.
Dia berpikir pada saat itu dengan kepastian 80% bahwa uangnya dicuri oleh ketiganya termasuk Gina. Tetapi ketika dia ingin membawa Horiah dan menghadapi Gina bersama-sama, dia menemukan bahwa Horiah meninggalkan catatan, dan orang itu sudah tidak ada lagi. Saat ini, Nyonya Wilson menyadari bahwa 200 dari uang hasil jerih payahnya dicuri oleh menantu perempuan tertuanya Horiah. Dia meledak pada saat itu. Anda tahu, 200 orang ini ditukar dengan kesulitan dan penderitaan, serta dipukuli dan dimarahi. Mereka tidak punya waktu untuk mengeluarkan uang sepeser pun dan semuanya dicuri oleh Horiah. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Jadi, Nyonya Wilson yang marah berdiri di teras lantai 2 dan berteriak, "Horiah! Anda mencuri uang hasil jerih payah saya. Kamu harus mati." Wendy bergegas dan bertanya, "Nenek, ada apa?" Nyonya Wilson menangis dan berkata, "Ibumu yang menderita 1000 pedang telah mencuri uangku. Uang hasil jerih payah saya. Uang untuk keluarga kami yang beranggotakan 4 orang untuk makan pangsit selama tahun baru Imlek. Dia mencuri semuanya. Cuking semuanya." "Ah!" Wendy berseru, "Nenek, ada apa? Ibu mencuri uangmu?" Nyonya Wilson menyerahkan catatan yang ditinggalkan oleh Horiah kepada Wendy, dan berseru, "Lihat sendiri. B. TCH ibumu meninggalkannya. Dia berkata bahwa dia akan memiliki masa depan yang tidak terbatas dengan kita." Ketika Wendy melihat kata-kata itu memang tulisan tangan ibu, dia pusing dan berseru, "Ibu sudah pergi. Kemana dia pergi? Kenapa dia tidak memberitahuku?" Nyonya Wilson berteriak keras, "Gadis jalang itu, dia pasti tidak ingin tinggal dan menanggung kesulitan, atau ingin dibebani oleh ayah dan saudara laki-lakimu, jadi dia pergi tanpa pamit." Dengan mengatakan itu, Nyonya Wilson duduk di tanah, menampar tangannya ke tanah, dan berteriak, "Bastard ini benar-benar penjahat. Dia bisa pergi sejauh dia pergi. Semakin jauh dia pergi, semakin baik, tetapi mengapa dia mencuri uang wanita tua itu? Bukankah hati nuraninya akan terluka?" Noah dan Harold juga mendengar apa yang dikatakan wanita tua itu. Noah berteriak di dalam rumah, "Bu, apa yang kamu katakan? Horiah, wanita bau itu, mencuri uangmu?" "Ya." Nyonya Wilson menangis dan berkata, "Wanita bastard yang menderita ribuan pedang ini telah mencuri semua uangku." Nuh mengertakkan gigi dan mengutuk, "Horiah benar-benar TCH. Kenapa aku tidak menyadari bahwa dia benar-benar upstart?" Harold juga sangat marah, "Ibu terlalu berlebihan. Dia pergi, terlepas dari apakah keluarga kita hidup atau mati." Nyonya Wilson menangis dan berkata, "Tidak. Aku tidak bisa melepaskannya. Panggil polisi. Panggil polisi." Wendy berkata dengan mata merah, "Tapi kami tidak punya ponsel. Ponsel telah diambil oleh orang-orang Ragnar." Nyonya Wilson segera berkata kepada Wendy, "Wendy, kamu keluar untuk mencari telepon umum. Hubungi 110 di telepon umum itu gratis. Percepat. Semakin cepat Anda menelepon polisi, semakin besar peluang untuk menangkap wanita bau itu." Bab 2013. Elaine sedang memasak di lantai pertama. Mendengar bahwa Nyonya Wilson mengutuk jalan di pagi hari, dia bergegas keluar untuk menyaksikan kegembiraan itu. Di sini, Charlie dan Claire juga kebetulan turun, hanya untuk melihat Elaine keluar. Dia buru-buru bertanya dengan penuh semangat, "Hei, pernahkah kamu mendengar wanita tua yang mati itu memarahi jalan?" Charlie dan Claire mengangguk, dan Claire berkata dengan malu-malu, "Nenek, tidak tahu apa yang salah dengannya, dia mulai mengumpat di teras lantai 2 pagi-pagi sekali." Saat Elaine mendengar ini, dia berkata dengan bersemangat, "Claire, cepatlah. Bantu aku naik ke atas dan lihat." Claire berkata tanpa daya, "Bu, apa bagusnya ini?" Elaine meletakkan lengan kanannya di kruk, menepuk lengan kirinya di kaki yang duduk, dan berseru, "Adakah yang lebih baik dari ini? Bantu aku pergi dengan cepat, jika tidak, itu tidak akan menjadi pertunjukan yang bagus jika aku terlambat." Claire hanya bisa menghela nafas dan berkata, "Kalau begitu aku akan membantumu berdiri." Melihat ini, Charlie membantu Elaine lebih dulu dan berkata, "Istriku, biarkan aku membantu ibu." Claire mengangguk dan berkata, "Kalau begitu aku akan menekan lift." Pasangan itu mendukung Elaine sampai ke lantai 3. Elaine datang ke teras dan melihat ke bawah, dan melihat Nyonya Wilson di sebelah sedang duduk di lantai teras lantai 2 berteriak. Di rumah sebelumnya, dia hanya bisa mendengar Nyonya Wilson berisik, tapi dia tidak bisa mendengar apa yang dia katakan.
Setelah keluar, suaranya menjadi jelas dengan segera. Nyonya Wilson masih memarahi saat ini, kamu adalah Horiah yang menderita 1000 pedang. Anda berani mencuri uang hasil jerih payah saya. Anda tidak punya hati nurani. Wanita tua itu mengutukmu karena ditabrak mobil saat kamu keluar. Ketika Elaine mendengar ini, dia tertawa, dan berteriak, "Hei, wanita tua, ada apa? Bukankah menantu tertua Anda yang paling berbakti kepada Anda dan yang paling cocok untuk Anda? Apakah dia mencuri uang hasil jerih payah Anda?" Nyonya Wilson tiba-tiba mendengar suara Elaine, dan ketika dia mendongak, dia melihat wajah Elaine yang menyeringai. Dia marah dan menggertakkan giginya dan mengutuk, "Elaine, urusan keluarga kita tidak ada hubungannya denganmu jalang. Kamu, jangan bicara kata-kata dingin di sini." Elaine meringkuk bibirnya, "Oh, kamu berusia 7 dan 80-an. Anda memarahi jalan di teras di pagi hari. Mengapa Anda masih memiliki wajah untuk mengatakan bahwa saya seorang pencuri? Kamu sangat nakal." Nyonya Wilson berkata dengan marah, "Sial. Pelacur terbesar di dunia adalah kamu, Elaine. Menurutmu apakah kamu bisa berpura-pura menjadi orang baik jika kamu tinggal di kelas 1 Thompson dan mengenakan pakaian bagus?" Elaine tidak marah, dan berkata sambil tersenyum, "Oh, Nona tua, Anda juga berkata, saya sekarang adalah orang yang tinggal di kelas 1 Thompson, dan kualitas Thompson kelas 1 harus disebutkan. Aku tidak bisa sepertimu. Anda telah tinggal di Thompson, dan Anda lari untuk mencuri makanan orang lain. Apakah kamu tidak tahu malu?" Setelah itu, Elaine buru-buru berkata, "Oh, ya. Daun bawang yang dicuri dari rumah kita terakhir kali, apakah keluargamu makan daun bawang dengan baik?" Kamu, Nyonya Wilson gemetar dengan marah, mengertakkan gigi, dan berkata, "Elaine, Anda menggunakan bunga bakung untuk menyakiti saya. Saya belum memperhitungkan Anda. Kamu berani mengatakan ini padaku?" Elaine tersenyum dan berkata, "Kamu mencuri daun bawang kami, mengapa saya tidak bisa menyebutkannya? Saya mendengar bahwa itu karena memakan daun bawang kami sehingga menantu perempuan tertua Anda mengetahui bahwa dia hamil, bukan? Jadi dalam analisis terakhir, Anda harus berterima kasih kepada bawang perai kami untuk ini. Jika bukan karena bawang perai kami, putra Anda ingin menjadi ayah." Nyonya Wilson langsung marah. Kejadian makan bakung dan inkontinensia di rumah merupakan momen paling tidak berdaya dalam hidupnya. Kapanpun dia memikirkannya, dia merasa seperti pisau. Selain itu, dia sudah tenggelam dalam rasa sakit karena mencuri uang hasil jerih payah dan tidak bisa menahan diri, dan sekarang dia diejek oleh cerita lama Elaine lagi, jadi api di hatinya akan menyalakan villa ini. Tepat ketika dia ingin memarahi Elaine dan tidak tahu di mana harus membuat mulutnya, sebuah mobil polisi buru-buru melaju ke bawah. Beberapa petugas polisi turun dari mobil, dan Wendy dengan cepat membuka pintu. Jadi salah satu petugas polisi bertanya kepada Wendy, "Apakah ini panggilan dari keluargamu?" Wendy buru-buru berkata, ya, nenek saya yang meminta saya untuk menelepon." Ketika Nyonya Wilson mendengar ini, dia buru-buru bangun, berjongkok di pagar pembatas balkon, dan berseru pahit, "Kamrat polisi, kamu harus membantu kami untuk menembak. Rumah kami telah digeledah. Uang yang diperoleh dengan susah payah hilang. Tidak bisa hidup lagi." Bab 2014. Ketika beberapa petugas polisi mendengar ini, mereka langsung menjadi energik. Bagaimanapun, orang yang bisa tinggal di Thompson First Grade memiliki kekuatan finansial yang sangat kuat. Uang yang diperoleh dengan susah payah, yang mereka sebut pasti merupakan angka astronomis. Bahkan jika Anda ingin datang, orang yang bisa tinggal di villa lebih dari 1 miliar sesuka hati, berapa 3 hingga 5 juta bagi mereka? Perkiraan 30-50 juta mengerutkan kening. Tetapi melihat seluruh tubuh wanita tua ini bertingkah seperti ini, sepertinya jumlah ini harus lebih dari 30-50 juta. Mungkin, ini masih pencurian yang sangat besar. Karena itu, beberapa orang bergegas masuk dan bertanya langsung kepada Wendy, "Kapan pencurian itu terjadi? Berapa banyak yang telah dicuri?" Wendy sedikit malu dan berkata, "Ini, tolong pergi ke lantai 2 dan tanyakan pada nenek, uang yang hilang adalah miliknya. Dia tahu situasinya dengan baik." Baiklah. Beberapa petugas polisi bergegas ke atas, dipimpin oleh Wendy, ke kamar tidur di lantai 2. Melihat 2 pria tidur di kamar tidur di lantai 2, satu tua dan satu muda, petugas polisi itu juga sedikit terkejut, tapi dia tidak terlalu memikirkannya.
Dia langsung pergi ke teras dan bertanya pada Nyonya Wilson, "Nyonya, apakah Anda kehilangan properti Anda?" "Iya, ini aku." Nyonya Wilson berkata dengan marah, "Seorang wanita bernama Horia mencuri uang hasil jerih payah saya dan kabur. Anda harus menangkapnya." Petugas polisi itu buru-buru mengangguk, mengeluarkan komputer genggam petugas polisi itu, dan berkata, "Tahukah Anda informasi spesifik tentang Horia? Seperti kampung halaman dan umur. Jika Anda memiliki nomor ID, itu akan sangat bagus. Dalam hal ini, kami dapat langsung menemukan informasi spesifik dan segera mulai menangkap." "Nomor ID?" Nyonya Wilson berpikir sejenak dan bertanya kepada Wendy, "Apakah kamu tahu nomor KTP ibumu?" Wendy berkata dengan memalukan, aku hanya bisa mengingat sebagian kecil, tidak semua." Nyonya Wilson buru-buru berkata, "Cari saja surat nikah ayahmu dengannya. Pasti ada nomor ID-nya di atasnya." Wendy mengangguk, "Oke, Nenek, aku akan mencari." Beberapa polisi bertukar pandang, dan pemimpinnya bertanya, "Bu, apa hubungan dengan Horiah yang mencuri uangmu?" Nyonya Wilson mengertakkan gigi dan berkata, "Itu adalah menantu perempuan tertua saya. Saya benar-benar penjaga terhadap siang dan malam. Aku tidak menyangka pencuri rumah akan sulit dilawan." Petugas polisi yang memimpin berkata dengan nada memalukan, "Jika dia dari keluarga Anda sendiri, Anda harus mempertimbangkan dengan hati-hati apakah akan mengambil prosedur hukum, karena pencurian bukan masalah sepele, itu pelanggaran pidana." Setelah jeda, dia berkata lagi, "Jika Anda benar-benar ingin mengklaim bahwa dia yang melakukan pencurian, maka setelah kami membuka kasus untuk diselidiki, kami akan menyerahkannya ke jaksa penuntut untuk memulai penuntutan. Dalam kasus dakwaan kejahatan, akan memakan waktu setidaknya beberapa tahun atau bahkan setelah lebih dari 10 tahun penjara. Anda dan menantu perempuan Anda adalah satu keluarga. Tidak perlu terlalu serius, kan?" Nyonya Wilson dengan dingin mendengus, "Benarkah? Saya tidak hanya ingin menjadi benar tetapi juga menjadi benar sampai mati. Lebih baik jika Anda menangkapnya dan menghukumnya penjara seumur hidup. Bahkan jika dia berani mencuri uangku, dia telah mengembalikannya. Beritahu dia hari ini bahwa saya jelas bukan sesuatu yang bisa dia bully jika dia mau. Aku harus memberinya warna." Melihat ini, pemimpin polisi berhenti membujuk dan mengangguk, "Karena Anda mengklaim bahwa pihak lain mencuri properti Anda, maka kami akan melanjutkan sesuai dengan kasus pencurian." Nyonya Wilson buru-buru mengangguk, Ya. Ini hanya akan mengikuti kasus pencurian dan menangkapnya." "Tangkap dia." Polisi utama bertanya lagi, "Nyonya, berapa banyak harta benda yang Anda hilangkan kali ini? Termasuk namun tidak terbatas pada uang tunai, hak kreditur, dan barang pribadi berharga apapun." Wanita tua itu berseru, "Dia mencuri 200 dariku. Itu semua uang hasil jerih payah saya." Petugas polisi itu langsung tertegun, Berapa? 200?" Bab 2015. Menghadapi konfirmasi petugas polisi, Nyonya Wilson mengangguk dan mengertakkan gigi dan berkata, "Ya, itu 200." Petugas polisi mengira ada masalah dengan telinganya. Seorang wanita tua yang tinggal di villa terbaik di Thompson, akan memanggil polisi untuk membayar 200? Itu tidak benar. Memikirkan hal ini, dia diam-diam berpikir, mungkinkah orang kaya berbicara seperti ini, mengatakan bahwa 2 juta adalah 200? Terakhir kali reuni teman sekelas, generasi kedua yang kaya di kelas itu mengatakan bahwa hal yang sama berlaku untuk mobil mewahnya. Jelas ini adalah Rolls-Royce dengan lebih dari 5 juta. Ketika berbicara tentang berapa harganya, dia mengatakan dengan ringan tentang lebih dari 500. Apakah ini masalah umum orang kaya? Tetapi memikirkan hal ini, dia sedikit bingung. Masuk akal bahwa wanita tua ini memiliki kekayaan bersih lebih dari 100 juta, bahkan jika dia kehilangan 2 juta, dia tidak akan begitu bersemangat. Jadi dia melihat wanita tua itu lagi dan berkata, "Halo wanita tua, saya akan memastikan dengan Anda lagi. Anda mengatakan menantu perempuan Anda, yaitu, Horiah mencuri 200 dari Anda. 200 ini mengacu pada 2 juta, kan?" "Tidak." Nyonya Wilson berkata, "Hanya 200, uang tunai, 200 yuan." Ah! Dagu beberapa petugas polisi semuanya ingin jatuh ke tanah. Pemimpin berkata dengan memalukan, "Nyonya, menantu perempuan tertua Anda mengambil 200, Anda menelepon polisi untuk menangkapnya." Nyonya Wilson mengangkat alisnya dan bertanya, "Ada apa? Tidak bisakah aku?"
Dia mencuri uang hasil jerih payahku, tidak bisakah aku menelepon polisi? Petugas polisi yang memimpin berkata dengan nada memalukan, tidak apa-apa, tetapi saya harus memberitahu Anda pengetahuan hukum dasar. Menurut definisi pencurian dalam undang-undang negara kita, hukuman untuk pencurian adalah jumlah yang terlibat setidaknya harus berjumlah besar. Standar. Setelah berbicara, dia menjelaskan, ambang batas untuk jumlah yang relatif besar ini adalah antara 1,000 dan lebih dari 3,000. Jika standar ini tidak dipenuhi, tidak ada cara untuk mengejar tanggung jawab pidana. Nyonya Wilson mengerutkan kening dan berkata, apa-apaan ini? Dia mencuri uang hasil jerih payah saya. Tahukah Anda bahwa saya hanya mendapat 100 gaji setelah hari yang berat kemarin? Wajah saya ditampar oleh orang lain? Saya mendapat 100 lagi. Dan 200 itu uang bagi keluarga kami untuk makan pangsit selama tahun baru. Semua polisi itu konyol, dan berpikir, wanita tua ini bercanda dengan kita, bukan? Tinggal di villa besar, memanggil polisi untuk 200? Dan 200 itu masih menghasilkan 100 dari bekerja. Apakah dipukuli untuk mendapatkan 100? Kebanyakan orang tidak cukup miskin, apalagi dia masih tinggal di villa mewah yang begitu besar. Ini terlalu ajaib. Namun, dia hanya bisa dengan sabar menjelaskan, tidak mungkin, Nona tua, ini jelas diatur oleh hukum. Jika pihak lain hanya mencuri 200 dari Anda, kami benar-benar tidak punya cara untuk mengajukan kasus. Kami hanya dapat mendaftarkan Anda sebagai catatan pertama. Di masa mendatang, dia telah memenuhi kriteria untuk mengajukan kasus karena hal-hal lain, dan kami dapat mencoba membantu Anda memulihkan kehilangannya. Nyonya Wilson buru-buru berkata, lalu aku salah ingat. Dia tidak mencuri 200, tapi 2.000. Petugas polisi itu berkata dengan malu-malu, berapa banyak uang yang dia curi dari Anda tergantung pada deteksi kasus. Bahkan jika Anda mengatakan itu 2.000, kami mengajukan kasusnya dan orang tersebut ditangkap. Pada akhirnya, ketahuan bahwa Anda berbohong. Jika standar untuk mengajukan kasus tidak terpenuhi, maka Anda bertanggung jawab secara hukum atas kebohongan Anda. Kemudian, polisi itu mengingatkannya, juga, Nyonya tua, saya ingin menjelaskan kepada Anda bahwa meskipun jumlahnya mencapai 2.000, itu hanya kontrol, bukan penahanan. Apakah Anda mengerti arti dari kontrol? Jangan menahan pihak lain, hanya kebebasan pribadi dibatasi sampai batas tertentu dan koreksi komunitas dilakukan secara teratur. Pada saat itu, Anda mungkin diminta untuk tidak meninggalkan Aurous Hill atau jalan tempat villa Anda berada. Kemudian Anda dapat melakukan beberapa koreksi komunitas dan pada dasarnya Anda akan melewati penghalang. Apa? Nyonya Wilson berseru, manajemenmu terlalu longgar, kan? Ini pencurian. Petugas polisi itu menghela nafas tanpa daya. Mari kita begini, Nyonya tua, pencurian itu memang kejahatan, tapi harus ada pertanggungjawaban. Jika seorang siswa datang untuk melaporkan bahwa meja yang sama telah mencuri karetnya, senilai $1, kami juga akan menangkap orang? Ini tidak pantas.